Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tribo Ilmu. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan informasi tentang apa sih perbedaan antara SMA dan SMK. Nah, video ini sangat cocok bagi kalian yang saat ini sedang mengalami kebingungan setelah lulus SMP akan melanjutkan kemana ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya ingatkan bagi teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kamu agar mereka terbantu dalam memilih sekolah lanjutan setelah SMP. Nah, SMA atau SMK ya. Mungkin sebagian besar dari kita saat ini mengalami kebingungan. Setelah lulus SMP, saya harus melakukan atau memilih sekolah di mana ya? Karena apa? Karena memilih SMA ataupun SMK ini harus membutuhkan pengalaman, informasi, serta pertimbangan yang sangat matang ya. Nah, beberapa kondisi yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita atau mungkin kita sendiri ya adalah ada beberapa hal yang menjadi kesalahan dalam memilih sekolah lanjutan. Hal yang pertama adalah banyak di antara kita yang memilih sekolah lanjutan karena ikut-ikutan. Saya ikut-ikutan dengan teman saya ikutan dengan pacar saya ikutan dengan tetangga saya dan lain sebagainya. Nah, memilih sekolah lanjutan karena ikut-ikutan ini akan menghambat kalian dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Nah, kesalahan yang kedua adalah banyak di antara kalian yang mungkin memilih sekolah lanjutan itu karena pilihan dari orang tua. Memang tidak ada salahnya kalian memilih sekolah berdasarkan dari saran dari orang tua. Tetapi terkadang banyak di antara orang tua kita yang tidak memahami bahwa sebenarnya kita memiliki potensi A, kita memiliki potensi B. Dan terkadang juga orang tua memilihkan sekolah bagi anak-anaknya karena melihat anak tetangga dan lain sebagainya. Kesalahan yang ketiga adalah karena sedikit referensi. Artinya apa? Kita kurang dalam memiliki pemahaman, kita kurang informasi, kita kurang pengalaman, sehingga kita memilih sekolah lanjutan itu dengan asal-asalan saja. Nah, kesalahan yang keempat adalah ya kita asal memilih saja karena kita tidak mempertimbangkan, karena kita tidak memiliki pemikiran, tidak memiliki masa depan, tidak memiliki rencana, sehingga kita asal memilih sekolah lanjutan. Dan yang terakhir, kesalahan yang sering kali terjadi adalah karena muncul stereotip. Stereotip ini adalah kecenderungan atau penilaian dari masyarakat tentang sekolah atau jurusan tertentu. Misalnya nih, mungkin kita sebagian besar sudah banyak mengetahui bahwa anak-anak IPA itu adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, anak-anak yang bisa diatur dan lain sebagainya. Sementara kalau kita sekolah di misalnya SMA di jurusan IPS, jangan di IPS itu anak-anaknya nakal, anak-anaknya malas dan lain sebagainya. Itu adalah stereotip yang sering kali kita dengar. Nah, hati-hati terjebak stereotip karena jangan-jangan memang kita potensinya berada di SMA jurusan IPS atau sebenarnya kita potensinya di SMA jurusan bahasa dan sebagainya. Nah, sekarang kita harus memikirkan tujuan dari sekolah lanjutan yang akan kita pilih. Nah, beberapa informasi berikut akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan antara SMA dengan SMK. Nah, dilihat dari tujuannya, ya, kalau kita memilih sekolah di SMA, berarti tujuan pendidikan kita adalah berorientasi kepada pembelajaran akademik untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi atau kuliah. Jadi anak-anak di SMA itu dipersiapkan untuk bisa memiliki pengetahuan yang nantinya akan sangat bermanfaat jika dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara di SMK itu merupakan pendidikan vokasional yang bertujuan untuk memberikan keterampilan, keahlian, serta ilmu terapan agar siap masuk di dunia kerja. Nah, sekarang kalian tentukan setelah lulus SLTA kalian akan melanjutkan kemana? Apakah kalian akan masuk ke perguruan tinggi atau kalian ingin langsung bekerja untuk membantu orang tua? Nah, kemudian yang kedua adalah apa sih yang dipelajari kalau kita masuk di SMA? Ya, perbedaannya adalah kalau kita masuk di SMA banyak sekali pelajaran yang bersifat teoritis.
ya. Jadi kita diberikan teori dan ada praktiknya, tetapi praktiknya itu hanya sebagai mendukung dari teori yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan sebaliknya di SMK itu lebih banyak praktikum ya. Jadi siswa SMK lebih banyak dibekali keterampilan ya, kemudian skill agar dia mumpuni dalam program studi atau jurusan yang dia pilih. Kemudian perbedaan yang ketiga, nah sekarang kita lihat dari biayanya. Apakah sama SMK dengan SMA? Kalau di SMA itu relatif biaya pendidikannya lebih murah dibandingkan dengan SMK. Ya, apalagi kalian sekolah di SMA negeri, ya, relatif lebih murah. Sedangkan di SMK itu cenderung lebih mahal karena ada banyak program praktik yang harus diikuti oleh siswa. Ya, jadi misalnya siswa jurusan perbengkelan misalnya harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum, atau misalnya pada saat praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, di mana siswa SMK harus masuk di industri, kemudian melakukan praktik seolah-olah dia adalah tenaga kerja dari industri tersebut. Nah, kemudian dari peminatan atau jurusannya, apa sih perbedaannya? Kalau di SMA itu terdiri dari 3 jurusan atau istilahnya sekarang adalah peminatan di kurikulum terbaru ya. Ada peminatan atau jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam, atau yang saat ini biasa disebut MIA, matematika dan ilmu alam. Nah, di matematika dan ilmu alam ini pembelajarannya atau mata pelajarannya adalah mata pelajaran umum, sedangkan mata pelajaran khususnya adalah matematika, kemudian biologi, fisika, dan kimia. Sementara itu di program peminatan IPS, ilmu pengetahuan sosial, atau dalam kurikulum 2013 sebutannya adalah IIS ya, ilmu-ilmu sosial. Nah, untuk mata pelajaran spesifikasinya adalah geografi, sosiologi, ekonomi, serta sejarah. Sedangkan kalau program studi bahasa, ya, tetapi saat ini tidak banyak sekolah SMA yang menyelenggarakan program peminatan bahasa ya, tapi ada beberapa, termasuk saya adalah lulusan dari SMA bahasa. Nah, yang dipelajari adalah antropologi ya, kemudian bahasa Inggris dan sastra Inggris, kemudian bahasa Indonesia serta sastra Indonesia, serta bahasa asing ya. Biasanya ada beberapa bahasa asing yang perlu dikuasai oleh siswa bahasa, misalnya bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di SMK itu ada 9 bidang keahlian ya, ada 9 bidang keahlian, dan dari 9 bidang keahlian tersebut dibagi menjadi beberapa jurusan ya, beberapa jurusan. Nah, setidaknya ada sekitar 100 atau lebih dari 100 jurusan. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pilihan program keahlian dalam sekolah menengah kejuruan. Nah, program keahlian yang pertama adalah teknologi dan rekayasa. Ya, di teknologi dan rekayasa ini ada beberapa program keahlian ya, antara lain teknik konstruksi dan properti, kemudian teknik geomatika dan geospasial, teknik ketenagalistrikan, teknik mesin, ya. Kemudian ada teknologi pesawat udara, teknik grafika, teknik instrumentasi industri, teknik industri, teknologi tekstil, teknologi kimia. Nah, ada lagi teknik otomotif, ya. Kemudian teknik perkapalan, serta teknik elektronika. Nah, itu adalah beberapa bidang program keahlian teknologi dan rekayasa. Yang kedua adalah program keahlian energi dan pertambangan. Nah, di dalam energi dan pertambangan ini dibagi menjadi 3 program keahlian lagi. Ada teknik perminyakan dengan kompetensi keahlian bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang kedua adalah geologi dan pertambangan, dan ada teknik energi terbarukan.
Kemudian program keahlian yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini bagi kalian yang suka banget bekerja dengan komputer dan lain sebagainya. Ada program keahlian yang pertama adalah teknik komputer dan informatika. Ya, teknik komputer dan informatika dibagi juga menjadi 4 kompetensi keahlian. Ada rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan atau TKJ, multimedia, dan sistem informasi jaringan dan aplikasi. Kemudian program keahlian yang kedua adalah teknik telekomunikasi. Ada 2 kompetensi keahlian, ada teknik transmisi telekomunikasi dan teknik jaringan akses telekomunikasi. Kemudian program keahlian yang ketiga adalah kesehatan dan pekerja sosial. Nah, ini cocok bagi kalian yang ingin bekerja di bidang kesehatan atau pekerjaan sosial. Ada 5 program keahlian, antara lain yang pertama adalah keperawatan, kemudian yang kedua adalah kesehatan gigi, yang ketiga adalah teknologi laboratorium medik, yang keempat adalah farmasi. Nah, ini cocok buat kalian yang ingin bekerja di bidang farmasi nih. Dan yang kelima adalah pekerjaan sosial. Kemudian program keahlian yang kelima adalah agribisnis dan agriteknologi. Ini cukup banyak juga. Ada sekitar 6 program keahlian ya. Yang pertama adalah agribisnis tanaman, kemudian agribisnis ternak, kesehatan hewan, agribisnis pengolahan hasil pertanian, teknik pertanian, dan kehutanan. Kemudian yang keenam adalah kemaritiman ya. Ada 4 program keahlian, antara lain yang pertama adalah pelayaran kapal perikanan, kemudian pelayaran kapal niaga, yang ketiga adalah perikanan, dan yang keempat adalah pengolahan hasil perikanan. Kemudian yang ketujuh adalah bisnis dan manajemen. Nah, di bisnis dan manajemen ini dibagi lagi menjadi 3 program keahlian, antara lain yang pertama adalah bisnis dan pemasaran, yang kedua adalah manajemen perkantoran, yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan. Kemudian yang ke-8 adalah cocok sekali nih, pariwisata. Kalian yang suka traveling, yang suka pergi ke sana kemari gitu kan, cocok untuk bekerja di bidang pariwisata. Nah, jurusan atau program keahlian di SMK ada 4. Yang pertama adalah perhotelan dan jasa pariwisata. Nah, di situ adalah usaha perjalanan wisata, ada perhotelan dan wisata bahari dan ekowisata. Yang kedua adalah kuliner, ya. Di kuliner ini ada kompetensi keahliannya adalah tata boga. Yang ketiga adalah tata kecantikan. Nah, ada tata kecantikan kulit dan rambut, serta spa dan beauty terapi. Dan yang keempat adalah tata busana, dengan kompetensi keahliannya adalah tata busana dan desain fashion. Dan yang terakhir adalah seni dan industri kreatif. Ya, seni dan industri kreatif. Ada 8 program keahlian, antara lain yang pertama adalah seni rupa. Nah, di seni rupa ini kalian bisa belajar tentang ada seni lukis, seni patung, desain komunikasi visual atau DKV, desain interior dan teknik furniture, dan animasi. Nah, yang kedua adalah desain dan produk kreatif kriya ya. Ini yang saya ketahui adalah di SMK 5 Malang. Ini juga menyelenggarakan SMK di bidang desain dan produk kreatif kriya. Yang ketiga adalah seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, dan seni broadcasting dan film. Nah, jadi banyak sekali program kompetensi keahlian yang bisa kalian pilih bagi kalian yang ingin masuk di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, coba sebutkan 9 dari program keahlian yang sudah saya jelaskan tadi. 1. Teknologi dan rekayasa. 2. Energi dan pertambangan. 3. Teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat adalah kesehatan dan pekerjaan sosial. Yang kelima, agribisnis dan agriteknologi. 6. Kemaritiman. 7. Pariwisata. 8. Bisnis dan manajemen. Dan yang ke-9 adalah seni dan industri kreatif. Nah, pertanyaan yang sering kali saya dengar atau saya dapatkan adalah apakah hanya lulusan SMA saja yang bisa kuliah? Apakah siswa SMK tidak bisa kuliah ya? Jawabannya adalah tidak. Ya, baik SMA ataupun SMK bisa menempati posisi di perguruan tinggi. Ya, tetapi peluang masuknya jauh lebih besar SMA karena memang SMA ini telah disiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi.
Nah, seperti contohnya saya ketika kuliah dulu di bimbingan dan konseling, beberapa di antara teman saya ada yang merupakan lulusan dari SMK. Ada yang SMK jurusan TKJ, ada yang multimedia, ada yang bisnis dan manajemen, ada juga yang tata boga, ya. Jadi variatif. Tetapi yang perlu diingat adalah ada beberapa jurusan atau program studi di perguruan tinggi yang hanya menerima lulusan SMA. Jadi ada beberapa kampus dan ada beberapa jurusan dari kampus tersebut yang hanya menerima siswa lulusan SMA. Contohnya adalah kedokteran. Ya, itu hanya SMA saja yang boleh memasuki jurusan kedokteran. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum kita memilih sekolah lanjutan. Yang pertama, pertimbangkan tujuan setelah lulus dari SMA atau SMK. Ya, apakah kalian akan melanjutkan perguruan tinggi atau setelah lulus SLTA kalian ingin membantu orang tua dalam bekerja? Kedua, pahami karakteristik dan kualitas sekolah tersebut. Ya, pahami lulusannya, pahami kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, pahami prestasi baik akademis dan non akademis. Yang ketiga adalah gali informasi tentang bakat dan minat. Ya, perlu kalian menggali potensi diri kalian. Minat saya di apa sih? Bakat saya di mana sih? Sehingga kalian bisa terbantu untuk memilih SMK atau SMA yang akan kalian pilih. Dan yang keempat adalah kenali jarak dan biaya yang dibutuhkan. Nah, ini harus realistis ya. Kita harus memahami bagaimana kondisi keuangan dari keluarga kita misalnya, ya. Jangan pilih sekolah yang sangat jauh ya, kemudian harus butuh kos dan lain sebagainya, sedangkan orang tua kita tidak mampu untuk membiayai. Nah, ini akan menjadi beban bagi orang tua kita juga, kan? Dan yang kelima, ya, diskusikan dengan orang tua dan guru BK. Ya, tanyakan tentang kemampuan orang tua, kemudian dukungan dari orang tua, harapan-harapan dari orang tua, dan jika memerlukan informasi yang lebih, silakan didiskusikan dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, ada kutipan yang sangat bagus dari Eleanor Roosevelt. Ini merupakan istri dari Presiden Amerika Serikat, ya, pada tahun 1900 Presiden, kalau tidak salah tahun 1943 ya, kalau tidak salah. Nah, Ibu Eleanor Roosevelt ini mengemukakan bahwa masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi mereka. Artinya apa? Sejak sekarang kalian harus punya mimpi, harus punya target, harus punya harapan. Karena mimpi, target, dan harapan kalian itulah yang akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Akhirnya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian kalian, dan semoga informasi yang sedikit ini bisa membantu kebingungan kalian. Dan setelah lulus SMP ini kalian tidak bingung akan masuk ke SMA atau SMK. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman kamu agar mereka juga terbantu dalam memilih sekolah lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.